Bayangkan berada di titik terendah dalam hidupmu, sebuah jurang kemiskinan yang begitu gelap dan dalam, hingga kau rela melepaskan darah dagingmu sendiri. Itulah realitas pahit yang dihadapi oleh Dani Hidayat, seorang ayah yang dihancurkan oleh beban ekonomi yang tak tertanggungkan. Di bawah atap rumahnya yang bocor dan rapuh, ia menatap wajah rapuh anaknya, merasa gagal memberikan bahkan kebutuhan paling dasar sekalipun. Dalam keputusasaan yang membutakan, ia mengambil keputusan yang akan menghantui setiap detik sisa hidupnya. Ia percaya bahwa melepaskan anaknya adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan belahan jiwanya kepada monster. Tragedi itu dimulai ketika sebuah tawaran datang dari individu yang mengaku sebagai agen adopsi internasional. Mereka datang dengan janji manis tentang masa depan cerah, pendidikan tinggi, dan kehidupan layak bagi sang anak, dibungkus dengan kompensasi fantastis sebesar 200 juta rupiah untuk keluarga yang ditinggalkan. Bagi Dani yang setiap hari harus bertarung melawan kelaparan, uang tersebut terlihat seperti mujizat sekaligus kutukan. Ia terombang-ambing dalam badai moral. Logika kasarnya berbisik bahwa uang ini bisa menyelesaikan semua utang dan penderitaannya. Janji palsu sang agen berhasil meruntuhkan pertahanan terakhir seorang ayah yang putus asa. Malam penyerahan itu diwarnai oleh hujan deras yang seolah ikut menangisi dosa yang sedang terjadi. Ketika tangan kasarnya melepaskan sang anak ke pelukan orang asing, ada sebagian dari jiwa Dani yang ikut mati bersamanya. Koper berisi 200 juta rupiah kini berada di tangannya, terasa begitu berat dan dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pengorbanan demi masa depan sang anak. Namun hati nuraninya tidak bisa dibohongi. Rasa sakit yang merobek dadanya saat itu adalah awal dari sebuah penyesalan yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali oleh uang sebanyak apapun. Kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap tidak lama setelah malam kelam tersebut. Melalui sebuah berita yang tidak sengaja ia temukan, Dani menyadari bahwa agen adopsi dermawan itu tidaklah nyata. Mereka adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia internasional yang kejam, sebuah jaringan monster yang mengeksploitasi anak-anak tak berdosa. Kesadaran bahwa ia telah menjual anaknya sendiri ke dalam neraka dunia menghantam Dani dengan kekuatan yang menghancurkan. Uang 200 juta yang tadinya tampak seperti penyelamat, kini berubah menjadi noda darah yang menempel abadi di tangannya, menjijikkan dan tak ternilai lagi. Rasa malu dan penyesalan yang menumpuk nyaris mendorong Dani ke tepi jurang kegilaan. Sebagian besar orang dalam posisinya mungkin akan memilih untuk bersembunyi dalam bayang-bayang kehinaan, membawa dosa tersebut hingga ke liang lahat. Namun, cinta seorang ayah yang telah terlambat menyadari kesalahannya memicu percikan keberanian yang tak terduga. Alih-alih tenggelam dalam ratapan, Dani membuat sebuah sumpah dalam keheningan malam. Ia akan membuah penyesalannya menjadi senjata. Ia rela menanggung cacian dan hukuman dunia, asalkan ia bisa membongkar jaringan keji tersebut dan memastikan tidak ada lagi ayah yang tertipu seperti dirinya. Dimulailah perjalanan sunyi seorang ayah yang berubah menjadi pemburu. Tanpa bantuan siapapun, Dani mulai melacak jejak sindikat tersebut, mempertaruhkan nyawanya sendiri setiap hari. Ia menyusup ke sudut-sudut paling gelap di kota, mengumpulkan bukti-bukti kecil, dan mendokumentasikan setiap pergerakan mereka dengan peralatan seadanya. Rasa takut akan kematian tidak lagi memiliki tempat di hatinya, karena bagian terpenting dari dirinya telah direnggut. Setiap foto yang ia ambil, setiap catatan yang ia tulis, adalah bentuk penebusan dosanya yang paling nyata. Sebuah langkah kecil untuk meruntuhkan kekaisaran iblis yang telah menghancurkan keluarganya. Puncak dari perjuangannya terjadi ketika Dani melangkah masuk ke markas kepolisian dengan membawa serta koper berisi 200 juta rupiah dan sekumpulan bukti yang tak terbantahkan. Ia menyerahkan dirinya sendiri, mengakui kejahatannya menjual sang anak, seraya membongkar seluruh peta operasi sindikat tersebut. Para penyidik tercengang melihat keberanian seorang pria miskin yang rela mengorbankan kebebasannya sendiri demi keadilan. Dani menelanjangi rasa malunya di depan hukum, menerima segala konsekuensi atas tindakan masa lalunya. Asalkan informasi yang ia berikan mampu menjadi pedang yang menebas kepala sindikat perdagangan manusia tersebut. Pengorbanan pamungkas Dani Hidayat tidak sia-sia.
Berkat bukti-bukti krusial yang ia berikan, aparat keamanan berhasil menggerebek dan melumpuhkan jaringan perdagangan manusia internasional tersebut, menyelamatkan ratusan anak dari nasib yang mengerikan. Meskipun Dani harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Warisannya bukanlah harta, melainkan runtuhnya sebuah kekaisaran kejahatan dan harapan baru bagi nyawa-nyawa tak berdosa. Kisah Dani adalah pengingat abadi bahwa dari kedalaman dosa dan penyesalan yang paling gelap sekalipun, seseorang masih bisa bangkit untuk menjadi cahaya bagi dunia.